kita meminta sahabat Sonora untuk SMS kita apa tingkat kebahagiaannya hari ini. Selain dari tingkat kebahagiaan, teman-teman sahabat Sonora silakan update. Kita juga mau memberikan buku bagi yang masih ingat. Minggu lalu itu kita membahas mengenai definisi sukses menurut konsep theocentric motivation. Itu berbicara mengenai satu kata. Apakah ada yang masih ingat katanya? Nah, dan bahkan kalau misalnya nanti ada yang bisa menjelaskan, bukan hanya bisa memberikan kata kuncinya, kita kasih apa Mbak Yulis? Mungkin makan malam bersama dengan kita? Ide yang sangat cemerlang. Nggak, jadi kata kuncinya apa? Bagi nanti yang bisa memberikan jawaban yang benar, kita akan berikan hadiah buku seperti biasa. Dan buku ini menarik sekali Mbak Yulis, karena ini perjalanan hidup, novel true story. Dan mereka, teman-teman sahabat Sonora, sahabat kita, bisa SMS di nomor berapa Mbak Yulis? 08 12 1 12 92 00. Ya, itu langsung saja. Kalau Bapak Ibu lagi nyetir juga atau mungkin lagi macet ya, itu masukin ke handphonenya. Jadi setiap pagi Anda bisa langsung SMS. Sekali lagi pelan-pelan Mbak Yulis. 08. Bukan gitu ya pelannya ya? Bukan gitu pelannya. 08 12 1 12 92 00. Ya, silakan Anda SMS ke sana. Kata kunci sukses menurut theocentric gitu ya, Pela ya. Dan langsung ada yang masuk di SMS kita ini ternyata. Luar biasa. Selamat pagi Pak David. Pak David, selamat pagi. Sukses untuk Anda. Luar biasa. Kata kuncinya adalah kasih tahu nggak Pak Eloy? Iya, dia kasih tahu nggak apa-apa ya. Ih, pada muncul semua nih. Ada yang bilang fokus, ada yang bilang faithfulness, setia pada talenta kita yang diberikan Tuhan, setia juga. Pakai nama dong ya, Pak Eloy. Iya, nama dong. Kalau mau tanya gimana Pak Eloy pagi ini, boleh nggak? Boleh, semua pertanyaan boleh. Kita tidak janjikan kita bisa memberikan jawaban yang pasti atau jawaban yang persis apa yang diharapkan, tapi kita berusaha. Justru pertanyaan-pertanyaan itu Mbak Yulis membuat kita itu apa pengalaman-pengalaman masa lalu, buku-buku yang kita baca, itu kita bisa ingat lagi ketika ada pertanyaan. Jadi Bapak dan Ibu, bahkan kalau Anda merasa Anda punya pertanyaan di luar sales hari ini, pertanyaan apa saja, termasuk pertanyaan mengenai cinta kalau perlu. Aduh, jadi sekarang pagi ini edisi curcol. Ya, karena kan minggu lalu itu kan baru Valentine. Oh, oke. Baru Valentine. Jadi ya, apa saja boleh ditanyakan. Ada yang lagi mau curhat, boleh. silakan saja. Walaupun topik kita selalu berhubungan dengan sales, karena namanya juga sales mastery ya. Pastinya. Baik. Jadi jangan sia-siakan kesempatan pagi ini ya, Sobat Sonora. Ayo SMS 0812 112 9200. Aduh, kebangetan deh kalau misalnya nomor ini belum di-save di handphone Anda. ini pokoknya selain nomor SMS istri atau suami Anda, ini nomor ini yang kedua yang paling penting di dunia ini. Nomor SMS Sonora. Baik, Pak Eloy, tapi garis besarnya pagi hari ini kita mau bahas tentang, garis besarnya adalah kita berbicara tentu saja tentang sales mastery ya ini. Tapi kita mesti review sedikit apa yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Dan pemenangnya tadi adalah Pak David ya. Ini kita langsung kasih tahu saja supaya teman-teman yang lain tidak menjadi penasaran siapa sih pemenangnya. Tapi tetap ada buku yang lain bagi Anda yang update berapa tingkat kebahagiaannya hari ini. Dan juga nanti pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Kalau perlu kita bagi buku 3 pun kita berikan 3 ya. Oke, hari ini special edition ya. Masih banyak yang mengirimkan SMS. Kita tunggu nanti sampai mendekati jam 8. Kita akan umumkan siapa lagi yang mendapatkan buku dari Pak Eloy. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, minggu lalu Anda sudah memberikan definisi sukses menurut Anda sendiri. Dan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dan mungkin juga pembicara-pembicara lain pernah memberikan Anda definisi mereka. Tetapi di dalam buku yang saya tulis, Life Success Triangle, dan sebagai theocentric motivator, saya memberikan kata kunci untuk kesuksesan persis yang tadi teman-teman sudah baca, sudah kirimkan, yaitu kata kuncinya faithfulness. Apa itu? Ini adalah kesetiaan. Kesetiaan pada apa?
kesetiaan pada bakat yang diberikan kepada Anda. Nah, kalau diberikan berarti ada sang pemberi. Dan sang pemberi itu Anda boleh memanggil namanya apa, karena Tuhan terlalu besar untuk dikotakkan dengan satu nama tertentu. Jadi apapun agama keyakinannya, saya percaya Mbak Yulis semua punya talenta masing-masing. Mbak Yulis kalau talentanya untuk menjadi seorang host, dan akhirnya menjadi nanti sekarang dan selamanya akan semakin terkenal dan menjadi berkah bagi banyak orang. Nah, ini namanya adalah bakat tertentu. Nah, kenapa kita mesti setia pada bakat yang kita punya, Mbak Yulis? Karena dengan Anda setia pada bakat yang Anda punya, itu Anda akan bisa memberikan the best you, diri terbaik Anda. Dan kalau Anda fokus pada apa yang Anda punya, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. No one can beat you. Tidak ada yang bisa mengalahkan, karena dengan memberikan yang terbaik sesuai bakat Anda, maka Anda akan menjadi yang terbaik di sana. Dan kalau sudah menjadi yang terbaik di sana, tinggal bangun brandnya saja, membangun merek. Jadi diberikan merek tertentu seperti yang kita lakukan di sini. Ya, saya memberikan merek pada diri saya, si Elo ini. Saya tahu bahwa saya diberikan bakat-bakat dalam hal memberikan ceramah, menginspirasi orang, menulis buku, menginspirasi melalui Sonora ini. Dan saya memberikan brandnya adalah Theocentric Motivator. Nah, jadi teman-teman, itu yang kenapa kok penting sekali untuk setia pada apa yang Anda punya. Nah, hal yang lain adalah minggu-minggu yang lalu tentu saja kita berbicara mengenai yang namanya sales, Mbak Yulis. Dan bahkan kita sudah menginspirasi di tengah-tengah banjir 2 minggu, 3 minggu yang lalu pun. Kita berbicara mengenai the ultimate sales person. Jadi bagaimana orang-orang sales harus bangkit dan tidak boleh manja. Dan kita berkata bahwa the ultimate salesperson itu berbicara orang-orang yang mengatakan yes I can, yes I can, di tengah-tengah kesulitan apapun. Kita tetap berjuang, karena intinya adalah kita tidak menghindari kesulitan. Kita tidak menghindari kesulitan, tetapi kita belajar untuk merangkul kesulitan ini dan tetap berjuang untuk menjadikan kesulitan ini sebagai batu loncatan mendapatkan kesuksesan. Nah, tentu saja harus ada strategi-strategi di dalamnya. Jadi, seorang salesperson itu tentu saja harus menguasai dasarnya. Dan dasarnya adalah namanya STP. Ini sebetulnya itu adalah terminologi yang banyak digunakan oleh orang-orang marketing. Namanya segmentasi, targeting, dan positioning. Tetapi ini juga teman-teman sales kalau mau berhasil juga harus mempunyai pemahaman yang cukup mengenai dasar-dasar pemasaran ini. Jadi produk atau jasa Anda, segmennya siapa sih? Anda mesti tahu. Targetnya siapa sih? Anda mesti tahu. Karena misalnya kita ambil satu contoh sepeda motor yang ini kita nggak boleh sebut merek sih ya. Nggak apa-apa, Pak Eloy. Yamaha Mio itu waktu didesain itu ada punya target tertentu. Nah, kira-kira itu pembelinya targetnya kira-kira utamanya laki-laki atau perempuan, Mbak Yulis? Perempuan. Ya, walaupun pada akhirnya itu bisa laki-laki juga, tetapi ada segmen tertentu, ada target tertentu, dan setiap orang salesperson itu harus mengerti segmennya, targetnya. Nah, posisi di pasar itu masih jelas. Position itu berbicara mengenai persepsi. Persepsi itu berbicara mengenai ketika calon pembeli, target pembeli kita menyebut nama atau melihat barang atau jasa tertentu, itu mereka punya persepsi di dalam pikirannya. Apakah itu sebagai motor yang irit misalnya, atau motor yang nyaman misalnya untuk dipakai, itu adalah namanya positioning. Jadi setiap orang sales mesti punya. Ini namanya dasar-dasar dalam penjualan. Tapi kemudian mesti masuk di dalam 4 piece, minimal 4 piece. Katanya sekarang ada 9 piece makan. Tetapi kita bicara dasarnya saja 4 piece. Jadi mengerti betul-betul produknya yang dijual itu seperti apa, featuresnya seperti apa, lalu pricingnya mesti mengerti, dan place-nya kira-kira di mana kita bisa jualan. Dan kita berbicara mengenai 4 yang keempat, itu adalah place, promotions, produk, dan price. Itu mesti dimiliki. Jadi teman-teman sales, saya masih membahas sedikit seperti ini, Mbak Yulis, karena ada banyak teman-teman yang minta
untuk tidak berbicara advance terus, tapi berbicara hal-hal yang mendasar. Jadi teman-teman, itu hal yang mendasar. Kalau Anda ingin tahu lebih, ya Anda googling saja. Ini kan sesuatu yang bisa dicari di internet. Betul. Dan ini kita akan sapa dulu, tapi kita harus break dulu nih Pak Eloy. Oke, siap. Selamat pagi Pak Agus, kemudian Pak Wilson ya, kemudian Pak Indra di Solo, ada juga Ibu Lia, kemudian juga Ibu Teresia di Tangerang. Ini luar biasa nih ya teman-teman kita pagi hari ini ya. Kemudian ada Pak Rainer, ada juga Pak Hendy di Rengas Dengklok. Selamat pagi semuanya teman-teman dan juga sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami. Nanti akan ada 2 buku lagi berarti Pak Elo ya? 2 buku lagi, selain Pak David sudah dapat? Iya, Pak David di tadi 0813 187 sekian sudah dapat. Nanti kita akan sampaikan kembali siapa yang di antara Anda yang sudah mengirimkan SMS ini akan mendapatkan buku. Judulnya apa Pak Eloy? Ya. Judulnya? Dari yang mana ini? Buku. Oh. Bukunya yang mau kita bagikan. Bukunya itu kan judulnya adalah Eloy, kisah perjalanan ajaib anak peramal Nias ke panggung dunia, ditulis oleh Mbak Albertine Endah. Itu dia. Luar biasa. Baik, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap semangat, ada di level 9 pagi hari ini. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, kembali Anda ikuti perbincangan Sales Mastery bersama the one and only Theocentric Motivator Eloy Zaluku. SMS Anda masih kami nantikan di 0812 112 9200. Dan bagaimana, ada di level berapa semangat dan kebahagiaan Anda pagi hari ini? Ada yang di level 8 karena macet nih Pak Eloy, ada juga di level 8 karena ngantuk, tapi tetap semangat. Ini Pak Wilson yang mengatakan ya. Pak Ade juga selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang sudah tahu nih ternyata Pak Eloy ya, topik minggu lalu. Apa sih sukses menurut teori dari Theocentric Motivation ini ya? Ini hampir semua benar ini ya. Benar ya? Hampir semua benar ya. Jadi thank you banget, kita happy sekali ya karena ternyata menyimak gitu ya. Dan teman-teman sahabat Sonora, nanti saya mau berbicara sedikit mengenai another side of a coin yang kita janjikan minggu lalu. Tetapi khususnya untuk teman-teman sales, saya mau memberikan tips dulu ya, supaya teman-teman sales dapat tips untuk benar-benar mencapai target tahun ini. Karena intinya kan begitu ya. Teman-teman, yang saya mau berbicarakan adalah hari ini no prospecting, no business. Jadi no prospecting, no business. Karena beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara mengenai sales process, dimulai dari leads and referrals. Itu kita sudah bahas ya, bagaimana Anda mendapatkan leads database, dan kalau Anda sudah punya data-data itu, kalau tidak ada ya cari terus. Seperti yang saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, waktu saya masuk training di salah satu bank, yang saya lakukan adalah mencari di Google. Kita sekarang tuh jauh lebih enak lah hidupnya teman-teman sales ini, dibandingkan mungkin 20 tahun yang lalu. Karena sekarang kalau Anda mau memprospek seseorang di perusahaan tertentu, Anda bisa tinggal ke Google saja. Umumnya tidak semua, itu nama mereka ada di sana. Dan tentang kerjaan saya yang berhubungan dengan biasanya itu pimpinan-pimpinan perusahaan, lebih gampang lagi buat saya. Jadi saya kembali ke tahun 2005-an begitu Mbak Yulis. Itu 2005 aja mungkin Google nggak seperti sehebat sekarang lah. Jadi saya masuk HR Director bank tertentu dan muncul namanya. Ketika muncul namanya, saya siapkan proposal saya waktu itu. Dan waktu itu saya belum punya buku, belum punya company profile sebagus sekarang, belum punya website sebagus sekarang. Yang saya lakukan adalah saya telepon ke resepsionis. Lalu saya mengatakan, Mbak, saya mau kirimkan dokumen penting untuk ibu ini. Kalau saya sebutkan namanya, apakah betul ibu ini masih menjabat sebagai HR Director dari bank ini? Oh ya, betul. Tolong Mbak sambungkan ke sekretarisnya, karena saya mau mengirimkan dokumen penting. Saya nggak mau dokumen ini kalau sampai nanti tercecer di jalan. Lalu akhirnya saya telepon, dan akhirnya ketemu dengan resepsionis, dan saya akhirnya kirimkan proposal itu, dan akhirnya saya follow up, sampai akhirnya suatu hari, mungkin sekretaris
sekretaris beliau ini lagi nggak ada di tempat. Jadi akhirnya beliau yang mengangkat langsung, dan akhirnya saya ngomong sebentar, dan intinya adalah diundang masuk ke perusahaan itu, dan akhirnya saya memberikan training-training di sana. Jadi ada berbagai macam cara untuk mendapatkan leads, untuk mendapatkan klien-klien untuk kita prospek. Tapi kalau sudah ketemu prospeknya, udah ketemu datanya, maka harus di prospecting. Nah, ada dua hal yang saya mau sampaikan sebagai tips hari ini. Teman-teman, orang sales itu paling banyak takutnya ditolak. Dan itulah yang kalau kita mau berhenti berpikir sebentar, dan kita mau bukan berhenti berpikir, tapi kita renungkan sebentar. Kenapa kalau kita waktu melakukan prospecting itu kita banyak yang tidak antusias? Sebetulnya the real reason, alasan utamanya adalah karena kita takut ditolak. Maka saya belajar dari beberapa buku, dan kesimpulannya adalah ada hukum 100 kali telepon. Hukum 100 telepon itu berbicara mengenai begini. Anda set target untuk Anda sendiri dalam seminggu. Dan Anda janji pada diri Anda sendiri, saya akan telepon 100 orang dalam minggu ini. Atau kalau untuk industri Anda 100 terlalu banyak, mungkin 100 dalam sebulan. Jadi, Anda itu mengejar target, Anda jadikan sebagai sebuah games untuk diri Anda sendiri. Sehingga waktu Anda telepon 1 kali ditolak, 2 kali ditolak, Anda tidak melihat telepon penolakan itu sebagai yang terlalu pribadi. Karena justru Anda sedang bermain. Apalagi kalau Anda punya teman. Kompetisi Anda aja antara berdua ini. Jadi ayo cepet-cepetan. Siapa yang lebih cepat mencapai 100 calls prospecting dalam waktu 1 bulan. Jadi tetap have fun gitu. Have fun. Jadi Anda mesti membuat pekerjaan itu enjoy, begitu ya. Dan ini juga penting. Karena ketika Anda melakukan pekerjaan prospecting, bahkan pekerjaan apapun dengan fun, dengan enjoy, justru hasilnya itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena waktu Anda prospecting under pressure, Anda tertekan target. Justru si prospek itu itu merasa nggak nyaman. Kenapa? Karena Anda ngomong, Anda bicara itu seringkali terasa ya orang yang lagi ngebut ngejar target. Tapi kalau Anda prospecting, bahkan seringkali yang Mbak Lujulisya, itu waktu saya diundang oleh satu perusahaan untuk presentasi. Saya bisa merasakan sekarang ya. Dulu waktu pertama-tama memulai profesi sebagai seorang theocentric motivator, sales trainer seperti ini, itu saya seringkali gugup. Gugupnya bukan hanya gugup di depan orang. Gugup kalau sampai nggak dapat proyek ini bagaimana? Seperti gimana ya namanya awal-awal dulu kan kita butuh uang, Mbak. Dan tidak punya portfolio seperti sekarang. Sekarang ini hampir 9 dari 10 kalau saya presentasi pasti goal to project. Ada satu alasan kenapa tidak goal. Karena perusahaan itu nggak punya budget untuk bayar. Tapi 9 out of 10 itu saya hitung. 9 dari 10 presentasi saya. Kalau saya datang pasti jadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Oleh karena saya sekarang ini kalau presentasi, saya nggak terlalu, ini harus dimengerti ya, supaya tidak salah paham. Saya tidak terlalu peduli. Tidak peduli apakah dia mau meng-hire saya atau tidak. Karena saya confidence ada perusahaan lain kok yang nanti juga mereka bisa hire saya. Jadi waktu saya berdiri memberikan presentasi, itu saya peduli dalam artian aku mau memberikan yang terbaik. Tapi di satu pihak lagi, mereka mau menerima atau tidak, ya itu urusan nanti. Artinya apa? Ya saya free aja, saya bicara leluasa saja, saya bisa menjadi diri saya sendiri saja, tidak ada pressure di sana. Nah ternyata dengan gaya seperti itu, justru banyak proyek-proyek ini dapat. Nah jadi teman-teman, jadi ini adalah berbicara mengenai care but don't care. Care, aku mau memberikan yang terbaik, tetapi juga jangan terlalu under pressure. Jadi jadikan semacam games lah. Itu salah satu tips. Dan yang kedua adalah bicara mengenai prospecting. Do it in the morning. Lakukan di pagi hari. Oleh karena apa? Prospecting itu adalah, bisa dikatakan itu di dalam sales process, ini merupakan step yang sangat penting. Karena kita harus jeda dulu. Jadi yang pertama adalah have fun. Yang kedua adalah do it in the morning. Lakukan ya Pak di pagi hari. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini mungkin menjawab pertanyaan Pak Fandi di Banjarmasin. Apa itu? Bagaimana tips mencapai target Pak Eloy? Itu tadi yang Pak Eloy sampaikan. Oke, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Stay tuned with us, Sonora Network.
Kembali kita lanjutkan perbincangan Sales Mastery bersama the one and only Theocentric Motivator Eloiza Luhu. Dan sudah banyak sekali SMS yang masuk, sahabat Sonored, ke 0812 112 9200. Menurut Pak Gunawan Turnip, target yang dibuat dengan baik bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki. Tercapai atau tidak merupakan momen untuk melakukan evaluasi relasi vertikal maupun horizontal. Saya komen sedikit mengenai ini, bagus sekali dan saya setuju. Jadi ketika kita berbicara setting target, itu harus ada. Karena target itu membangunkan kita dengan semangat setiap pagi. Saya selalu menyampaikan 3 yang menjadi target hidup saya. Yang pertama adalah sebelum tahun 2025 saya sudah masuk di 1000 perusahaan di Asia. Yang kedua adalah kalau sudah dapat itu, dengan uang yang didapatkan ini, bersama dengan teman-teman saya mau mewujudkan impian menyekolahkan 1000 anak Indonesia dari berbagai suku dan agama sampai lulus sarjana. Apakah sekarang sudah 1000 belum? Apakah sekarang sudah 100 belum? Tapi lebih dari 10 ya sudah pasti. Ada orang-orang yang hari ini bisa sekolah sampai sarjana karena ada Elo yang lahir di Gubuk di Pulau Nias itu 37 tahun yang lalu berani untuk bermimpi. Dan apakah nanti akan 1000 itu betul-betul tercapai menjadi sarjana? I don't know. Karena saya barangkali nggak tahu Mbak Yulis 5 menit ke depan saya masih hidup atau tidak. Tetapi yang aku tahu adalah mimpi-mimpi ini membangunkan saya setiap pagi dengan semangat 100%. Dan impianku yang ketiga adalah menjadi suami terbaik untuk Liu Kim Lian, istriku, dan kedua orang anakku. Jadi ini adalah yang membangunkan saya setiap pagi dengan semangat. Dan setiap hari memberikan training, itu memberikan yang terbaik. Untuk apa? Untuk mencapai visi-visi ini. Karena ini yang menurut saya Tuhan panggil saya untuk ini. Apakah semua tercapai 100%? I don't know. Jadi saya setuju, Bapak, semua orang harus punya target, harus punya rencana, harus punya sasaran. Karena itulah yang membangunkan kita dengan semangat. Tetapi apakah tercapai atau tidak? Ya, ini kalau Bapak mengatakan ini evaluasi horizontal dan vertikalnya. Jadi evaluasi, apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Dan kalau sudah melakukan yang terbaik, sudah serahkan saja. Tuhan tahu yang terbaik bagi umatnya. Ini saya setuju sekali. Jadi, apa lagi? Kita mau bahas apa lagi, Mbak Yulis? Ya, ada pertanyaan dari Ibu Margaret, kita boleh bahas. Silakan. Cara menemukan bakat-bakat kita, ini bagaimana Pak Eloy? Ibu Margaret, ini sepertinya adalah pertanyaan yang sederhana, tetapi saya mau menyampaikan kepada sahabat Sonora, justru kalau Anda mau mendapatkan kehidupan yang bermakna, yang bernilai tinggi, ini adalah pertanyaan yang harus Anda tanyakan dan harus mendapatkan jawabannya. Dan jawaban ini sudah saya tuliskan di dalam buku saya yang pertama, yang judulnya Life Success Triangle. Life Success Triangle. Kalau Anda cari di toko buku Gramedia, atau kalau sudah habis, masuk saja ke website kami www.eloizaluhu.com. Nanti Anda boleh email di sana atau telepon ke kantor, kami akan kirimkan kepada Anda. Karena ini ibu ini panjang sekali cerita, ini satu bab sendiri dalam buku saya hanya untuk membahas bagaimana cara mendapatkan bakat. Baik, Pak Farda, Ibu Farda atau Pak Farda ya, Pak Ibu Farda Pamolha mungkin bagaimana menyikapi sikap orang calon klien yang selalu mencari-cari kelemahan yang tidak masuk akal, Pak Eloy? Bapak, klien itu bisa dikategorikan menjadi 4 kuadran. Kuadran yang pertama adalah klien yang memberikan untung besar dan mudah dipuaskan. Itu kuadran pertama, Bapak fokus pada orang-orang ini. Kuadran yang kedua, ini adalah klien yang memberikan keuntungan besar tetapi demanding sekali. Anda juga harus menjaga ini. Tetapi ada kuadran ketiga. Ini adalah yang untungnya besar, untungnya kecil dan mudah dipuaskan. Tetapi yang paling bontot ini adalah sudah untungnya kecil, ternyata juga susah banget dipuaskan. Nah, jadi menjawab pertanyaan Bapak, tadi yang mana itu ya? Ibu Falda atau Pak Falda, tadi ini bagaimana menyikapi sikap calon klien yang selalu mencari-cari kelemahan yang tidak masuk akal? Oke, Bapak, jadi yang pertama adalah lihat dulu, ini major project buat Anda atau tidak? Kalau iya, lakukan yang terbaik terus, Pak. Kadang-kadang, apalagi kalau project besar, sudah pasti mereka akan demanding sekali. Jadi mungkin Bapak bisa mengkategorikan, ini klien ini dia masuk putaran pertama, 2, 3, atau 4. Kalau ternyata kemungkinan besar Anda melihat, wah ini mah untungnya sedikit sekali lah. Dan ternyata juga demanding, bahkan pertanyaan-pertanyaan tidak masuk akal, Pak, lupakan saja. Biarkan kompetitor Anda saja yang menggarap mereka. Jadi fokus pada perusahaan-perusahaan 1, 2, dan kalau ada waktu adalah untuk yang ketiga. Fokus di sana saja, Pak. Tapi kalau memang pertanyaan mereka menurut Anda tidak masuk akal, tetapi mungkin memang buat kalian masuk akal, ya Anda yang salah.
Anda mesti know your customer. Di dalam yang namanya memberikan kepuasan dan loyalitas pelanggan, the key adalah, kuncinya adalah know your customer. Jadi kadang-kadang kita merasa nggak masuk akal ini. Itu buat Anda, buat dia masuk akal. Jadi Anda mengatakan tidak masuk akal because you do not know your customer. Jadi mesti melakukan sampai pada survei. Kalau perlu minta waktu Pak 2 jam. Aku ingin tahu sebetulnya apa sih yang Bapak butuhkan. Justru itu the extra mile. Go the extra mile. Di tengah kompetisi seperti hari ini, kadang-kadang klien pun memang sengaja memberikan pertanyaan tidak masuk akal untuk Anda. Hanya untuk menguji, betulkah Anda bisa dipercaya atau tidak. Jadi go the extra mile, Pak. Go the extra mile. Baik, Pak Robert juga bertanya bagaimana memotivasi tim sales consumer good. Contohnya adalah mineral water. Sedangkan kondisi kan lagi musim hujan nih Pak Eloy. Pasti penjualan sedang turun dong. Ada 2 yang perlu saya sampaikan. Bapak, yang pertama, memang ada produk-produk yang musiman. Artinya di musim tertentu nggak bisa dijualan. Pada saat tertentu yang Bapak lakukan sebagai pimpinan adalah kreativitas Bapak mesti muncul. Kreativitasnya adalah orang sales Bapak disuruh menjual mineral water di saat hujan. Memang siap. Ya itu mah namanya ya memang susah Pak. Memang susah. Jadi bagaimana? Justru Anda mesti melihat di musim-musim tertentu ketika mineral water tidak, atau apa tadi mineral water itu? Ya, consumer good nggak bisa dijual. Bapak mesti punya produk yang kedua yang mereka bisa untuk jualan di musim-musim tertentu. Nah, itu yang pertama. Jadi itu butuh kreativitas. Anda mesti punya produk yang lain yang bisa mereka jualin. Tapi yang kedua adalah Bapak, saya lupa tadi yang kedua saya berbicara apa itu ya. Saya ngomong terlalu cepat jadi lupa ini. Sorry Pak, I lost. Saya kehilangan yang kedua ini. Sorry, jawab lagi mungkin. Pertanyaannya apa lagi mungkin saya bisa ingat. Oke, bagaimana meningkatkan bagaimana memotivasi tim sales ini untuk penjualan consumer goods seperti mineral water, karena kan sekarang musim hujan katanya begitu Pak Eloy. Iya. Jadi penjualan menurun. Ya. Begitu nih kata Pak Robert. Oke, saya sudah ketemu Pak. Oke, jadi yang pertama adalah kreativitas dari Bapak. Yeah. Jadi ada produk-produk di saat tertentu ya mesti disubstitusikan jual produk yang lain. Oke, yang kedua adalah saya nggak tahu nih, apakah ini Bapak jualan B2B atau C2C. Kalau B2B, business to business, justru itu adalah saat-saat di mana orang-orang sales Bapak ini itu datang untuk membangun hubungan dengan klien-klien Bapak. Jadi kita itu nggak selalu jualan, Pak. Kita juga membangun hubungan. Hubungan itu adalah bagian dari penjualan. Jadi ketika lagi musim hujan, Anda nggak bisa jual produknya, itu waktu di mana Anda engage dengan customer Anda. Anda datang di sana, Anda ajak mereka ngobrol, Anda cari tahu apa kebutuhan mereka, cari tahu apa yang kurang dari produk Anda selama ini. Itu namanya bagian dari engagement. Jadi Bapak itu yang bisa dilakukan. Dan sebetulnya berhubungan dengan, saya kembali kepada prospecting sebentar ini ya. Bapak di dalam prospecting sebetulnya ada 2 tipe manusia. Ada tipe farmer, ada tipe hunters. Farmers itu adalah orang-orang yang, farmer itu petani, Mbak Yudis. Yeah. Petani itu dia setia pada ladangnya. Jadi dari pagi dia bangun, dia pergi ke ladang sampai sore, dia kembali waktu malam, besok dia balik lagi ke sana. Farmers di dalam sales, ini adalah orang-orang yang jago sekali melakukan follow up dan membangun hubungan jangka panjang dengan seorang klien. Di beberapa perusahaan, mereka membagi 2. Ada orang-orang yang hunters. Hunters itu adalah orang-orang yang bangun pagi, prospecting, door to door. Mereka cari klien. Tetapi setelah dapat klien, itu diserahkan kepada farmers. Untuk apa? Untuk menjaga hubungan jangka panjangnya. Walaupun di beberapa perusahaan ini tidak bisa dilakukan. Jadi antara hunters dan farmers, itu hadir dalam diri seorang salesperson, seorang AE. Well, Anda berarti mesti bekerja lebih keras. Karena apa? Orang yang jiwanya farmers, itu kadang-kadang ketika disuruh hunting, dia memang butuh latihan. Orang yang sifatnya hunting, dia itu, kan dia suka ketemu orang. Orang kesana kemari. Tapi waktu nanti disuruh untuk menjaga, kirimkan surat ulang tahun, ajak ketemu sekali sebulan. Waduh, dia susah sekali. Karena dia sukanya ketemu orang baru. Hunting.
Nah, tetapi saya tahu beberapa AE harus melakukan dari A sampai Z, masih bisa juga. Yang saya sampaikan adalah, kalau di perusahaan Anda memungkinkan untuk membagi antara hunter dan farmers, itu bisa efektif. Tapi kalau ternyata memang tidak bisa, teman-teman tidak apa-apa. Tapi artinya Anda harus latihan, melawan mungkin naturnya, itu memang sedikit disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Itu yang kita mau sampaikan. Ada pertanyaan lain tadi dari... Kita akan lanjutkan kembali pertanyaannya setelah jeda berikut. Ini katanya Pak Eloy, untuk ke training ke perusahaan yang salesnya sedikit agak sulit ngundang Bapak kan. Gimana kalau Pak Eloy buka course atau institut untuk sales mastery? Dijawab nanti ya. Siap, oke, baik. Setelah jeda berikut, tetap bersama kami. Stay tuned with us, Sonora Network. Sobat Sonora, di Sales Mastery pagi hari ini pastinya bersama the one and only Theocentric Motivator Eloy Zaluhu. Dan kita masih membahas mengenai sales, kita bicara sales nih, dan gado-gado deh pagi ini deh. Gado-gado pagi ini, ada yang curhat juga di Eloy ya. Ada yang bertanya juga dibahas. Tapi kalau tidak semua SMS sempat dibaca, ini mohon maaf ya Pak Eloy ya, karena pagi ini SMS sangat banyak dan waktu kita sangat terbatas ya. Baik, ada satu pertanyaan tadi sebelum kita jeda, katanya nih untuk perusahaan yang salesnya sedikit agak sulit mengundang Bapak. Gimana kalau Pak Eloy buka course atau institut untuk sales mastery begitu Pak Eloy? Ada ide nggak? Pak, saya setuju Pak. Sebetulnya kita sudah pernah gaungkan di Sonora ini bahkan tahun lalu ini, ketika saya mengatakan saya ingin membuka yang namanya sales institute begitu ya. Karena betul Pak, ada banyak orang yang hubungin kantor kami, tetapi mereka menanyakan public seminar, public training. Karena ketika sales mereka tidak terlalu banyak. Jadi mau aja Pak, saya mau Pak. Hanya memang saya dan tim ini udah cukup sibuk dengan in-house training saja. Jadi tapi saya memberikan tantangan bagi Bapak atau teman-teman sahabat Sonora yang memang punya kerinduan yang sama, silakan Pak, mari kita berpartner saja. Jadi Anda bisa ketemu saya untuk kita. Dan ini terbuka untuk semua orang. Tapi yang saya minta adalah Anda harus serius. Artinya, Anda nanti masuk ke www.eloyzaluhu.com, lalu kirimkan email ke saya. info@eloyzaluhu.com, supaya kita bisa set waktunya untuk kita sekali sebulan pun saya mau. Karena apa? Karena betul Mbak Yulisana, banyak sekali teman-teman sales yang ingin mendapatkan ilmunya, dan cuma sekali seminggu 1 jam seperti ini kan nggak cukup. Jadi mereka minta kelasnya. Tetapi kita, atau Anda sebagai seorang IO, mari tapi betul kita jalanin dengan serius. Atau bagi Anda dulu pernah menjadi orang sales dan sekarang lagi cari-cari peluang lain, ayo Anda jadi IO khusus untuk sales training saya saja. Untuk untuk publik. Mari kita cerahkan Indonesia dan kita bangkitkan orang-orang sales menjadi orang-orang sales yang kita sebut the ultimate salesperson. Itu tujuannya. Jadi saya setuju Pak. Silakan masuk ke website saya, kirimkan email, ayo kita berpartner saja. Baik, saya mau menyapa dulu sebelum kita lanjutkan Ibu Titik Harsini di Rumah Sakit Saras Husada Purworejo, Jawa Tengah. Luar biasa ya. Selamat pagi buat teman-teman di sana ya Pak Eloy ya. Selamat pagi, semua sehat ya kita doakan ya. Baik, Ibu Titik terima kasih. Kata kunci sukses adalah faithfulness kata Ibu Titik. Mendengarkan juga dan hafal ya Bo. Baik Pak Eloy, masih ada waktu Pak Eloy? Masih ada waktu, jadi kita berbicara mengenai divine success. Ini teman-teman sudah menjawab. Kesuksesan tidak berbicara mengenai rumah mewah, mobil mewah, dan jalan-jalan ke luar negeri setiap bulan. Saya tidak mengatakan itu salah, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalimat itu mengatakan begini, utamanya kesuksesan itu adalah berbicara mengenai faithfulness atau kesetiaan melakukan yang terbaik setiap hari sesuai dengan bakat talenta yang Tuhan percayakan kepada masing-masing orang. Bahwa dengan bakat, dengan talenta, dengan kesetiaan dan dengan fokus pada bakat talenta tersebut, itu biasanya nanti hasil-hasilnya akan mengikuti. Dalam bentuk apa? Anda dapat mobil, Anda dapat rumah. Kalau Anda mau, Anda bisa beli mobil mewah dan rumah mewah. Walaupun saya sangat percaya, di dalam yang namanya theocentric motivation, kalau Anda punya banyak uang, ketika membeli mobil yang super mewah, hatimu pasti gelisah. Kenapa? Karena Anda tahu, uang yang dititipkan kepada Anda sebagai steward, itu bukan untuk beli mobil yang super mewah. Apakah salah? Ya boleh-boleh saja. Tetapi saya mengatakan begini, kalau kekayaan Anda itu datang dari sumber yang benar, seperti minggu lalu, Anda pasti punya 2 hal. Yang pertama adalah Anda semakin diberikan hati untuk share kepada orang lain.
untuk berbagi kepada orang lain. Dan yang kedua adalah sang pemberi kekayaan itu pasti memberikan Anda juga itu hati justru semakin hari semakin dekat dengan beliau. Kalau Anda semakin kaya dan semakin pelit, itu tanda yang pertama, kemungkinan kekayaanmu datangnya dari sumber yang salah. Yang kedua, kalau kekayaan Anda semakin hari semakin menjauhkan Anda dari sumber kekayaan yang benar, menjauhkan Anda dari Tuhan, maka kemungkinan besar kekayaanmu dari sumber yang salah. Jadi teman-teman, itu berbicara mengenai definisi sukses. Dan ujung dari sukses adalah, teman-teman, saya mesti mengatakan ini. I have to tell you the truth. Kebenarannya adalah kekayaan ini bukan untuk Anda nikmati saja. Karena kesuksesan itu pada ujungnya justru berbicara mengenai ini. Well done, my good and faithful servant. Jadi, lihat kata-kata faithfulness-nya. Jadi, ujung dari kesuksesan, well done, my good and faithful servant. Selamat hambaku yang baik dan setia, itu intinya. Jadi, mendapatkan pujian dari sang pencipta dan pemelihara kehidupan, dan mendapatkan pujian dari manusia pada akhirnya. Jadi, itu teman-teman Theocentric Motivator, dan itu yang membedakannya dengan training-training yang lain. Tetapi tentu saja, di dalam motivasi, kita berbicara mengenai personal mastery. Saya keliling di berbagai belahan kota, saya berbicara mengenai personal mastery. Apa itu? Mesti punya sikap yang baik, mesti punya belief system yang baik, punya goal sasaran yang jelas, mesti kerja mati-matian, Mbak Yulis. Nggak ada yang namanya kesuksesan bisa didapat dalam semalam. Ini berbicara mengenai membayar harga dengan darah dan tetesan air mata. Dan endurance itu ketahanan di tengah-tengah kesulitan. Ada sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang lagi turn around. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang menghadapi kompetisi yang begitu luar biasa kerasnya. Nah, di dalamnya harus ada karyawan-karyawan yang bertahan dan mengatakan, in spite of all, apapun yang terjadi sekarang, aku mau bertahan, aku mau setia, aku mau memberikan yang terbaik. Interpersonal mastery perlu, dan spiritual mastery biasanya di dalam success triangle ini. Nah, itu berbicara mengenai motivasi. Berbicara mengenai sales, tadi sudah berbicara mengenai sales proses, dan teman-teman, kita akan tutup sesi ini, justru saya mau cerita sedikit. Teman-teman, ini berbicara mengenai another side of a coin. Another side of a coin artinya adalah sisi yang pertama itu kerja keras kita. Harus kerja keras, Mbak Yulis. Tetapi saya ingat dari pengalaman hidup saya yang Mbak Yulis ya. Tidak semua kesuksesan yang saya dapatkan sekarang itu karena saya berjuang sendiri. Di dalam buku yang nanti teman-teman dapatkan itu yang dapat beruntung dapat buku saya. Itu berbicara bagaimana saya dari gubuk yang lahir di sana dan besar di sana bisa sampai di Jakarta. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikir. Tetapi ternyata abang saya itu bertemu dengan orang bule di Gramedia. Dan akhirnya abang saya disekolahkan di Geologi Trisakti. Lalu kami juga dibawa ke Jakarta. Sampai akhirnya saya ke Melbourne. Nah, ada satu yang terjadi di Melbourne, Mbak Yulis, pada 1 Januari tahun 2000. Itu saya lagi nggak ada uang, Mbak Yulis, di Melbourne dulu. Karena saya kerja sambil kuliah. Dan saya kerja di 7-Eleven. Itu, nah nggak tahu sekarang yang punya 7-Eleven di Jakarta ini mendengarkan kita atau tidak. Tetapi ini sekarang saya lihat 7-Eleven di mana-mana. Dulu saya kerja di 7-Eleven juga, dari jam 11 malam sampai jam 9 pagi. Dan kebetulan 1 Januari itu saya bekerja di Swanston Street di Melbourne, Australia. Itu kebetulan saya kerja di pagi hari, di tempat sesi-sesi di pasif di pagi hari. Dan akhirnya sekitar jam 4 sore, ada seorang tamu datang, Mbak Yulis. Dan seperti biasa, karena itu 1 Januari, tentu saja saya menyapa. Apa kabar Ibu? Di Melbourne lagi ngapain? Ini adalah seorang wanita sekitar umur 50 tahun. Dan dia, ini panjang ceritanya, apakah kita ada habis ya? Bisa lebih disingkat? Ceritanya menarik soalnya nih Pak Eloy. Kita lanjutkan minggu depan bagaimana? Boleh banget. Buat Mbak Yulis apa sih yang nggak boleh? By the way, nanti tanggal 12 Maret kita akan kedatangan tamu spesial. Ini adalah HR Director dari Indofood, Pak Joseph, yang dulunya beliau sempat di Unilever, lalu ke Danamon. Ini orang yang luar biasa, ini orang yang sangat saya hormati. Jadi terima kasih banget Pak Joseph berkenan hadir bersama dengan kita. Nanti di 12 kalau nggak salah ya, minggu kedua bulan Maret pokoknya, saya nggak tahu tanggal berapa itu. Ya. Kita tunda dulu cerita nggak apa-apa ya Pak Eloy ya? Udah tunda dulu deh ya. Tapi intinya adalah teman-teman, lakukan yang terbaik. Tetapi ada another side of a coin. Another side of a coin adalah berbicara mengenai ternyata ada musisat-musisat terjadi. Baik. Ya, jadi percaya saja, tetap semangat, lakukan yang terbaik, dan seperti biasa kita akan tutup dengan apa Mbak Yulis? Tapi sebelumnya Pak David, Pak Gunawan Turnip, dan Ibu Titik Harsini di Sidoarjo, selamat Anda mendapatkan buku Eloy Kisah Ajaib Anak Pedalaman Nias ke Panggung Dunia, yang ditulis oleh Albertine Indah, novel True Story. Saya Yulis. Saya Eloy, katakan, yes I can. Salam sukses, Triangle.